Shalom, mari kita mengikuti ibadah pertangyangan malam ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 783 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan stop pasal luhur, Adonai muliai, dan natara samsa luhur, milehoni. Berdoa si rohani, disenangi arifi, digogoni haumai, milehoni. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang akan kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 481 ayat 1.
Dodang dope siguru honone asa tudos odo tuani saitong nahura hati gorane sotung dope apor seone derem sambing dihaholongi ho dongan molas dihalupauko. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu di dalam hari-hari kami, di dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami. Engkau tetap melindungi kami Tuhan, menjagai kami. Sekarang ya ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah berkumpul di tempat kediaman kami masing-masing. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, turutlah hadir bersama kami, terangi hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakannya bagi kita. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nats yang menjadi bahan perenungan ini seperti yang sudah kita kenal merupakan kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo. Kita mengenal Salomo sebagai raja yang berjaya pada masanya. Salomo menjadi raja terakhir sebelum kerajaan Israel terpecah menjadi dua bagian. Allah senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, kepada umat yang paling dikasihaninya, yang dikasihinya, melalui raja-raja yang ditunjuk oleh Allah, yang diurapi oleh Allah untuk memimpin umatnya. Karena kasih setia Allah kepada bangsanya, Allah memberikan suatu tawaran bagi Raja Salomo. Apa yang dia butuhkan untuk dia dapat memimpin kerajaan Israel dengan sukacita. Ketika Allah meminta, ketika Allah menanyakan apa permintaan dari Raja Salomo. Raja Salomo tidak meminta kekayaan dan kemasyhuran. Dia tidak meminta kerajaannya selalu menjadi kerajaan yang terkuat di daerahnya. Namun yang Salomo minta dari Allah hanya satu, yaitu hikmat kebijaksanaan. Karena itu kita mengenal Salomo sebagai raja yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan atau adil. Dalam kitab Amsal ini Salomo mau memberikan kepada kita pengajaran untuk mengetahui dan menjalani hal-hal yang benar terkait kebijaksanaan. Bagaimana kita bertindak di dalam hubungan kita dengan sesama kita, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam perikop ini terkhususnya Salomo memberikan suatu pemahaman bagi kita tentang bagaimana kita bertindak di dalam hubungan kita dengan orang lain. Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini yang bisa menjadi pegangan kita untuk dapat menjadi renungan bagi kita. Yang pertama adalah
menjaga hubungan dengan mampu mengontrol emosi. Tentang bagaimana kita mampu menjaga hubungan juga sikap kita dengan orang lain agar tidak terjadi perselisihan, salah paham, ataupun pertengkaran akibat sikap yang kurang tepat kepada sesama kita. Emosi ini adalah bagian dari ketidakmampuan manusia untuk menguasai dirinya secara penuh. Ketidakmampuan manusia untuk menguasai diri sepenuhnya. Artinya di dalam emosi ini mampu menimbulkan suatu percikan api yang tentunya menjadi dasar bagi pertengkaran nantinya kepada orang lain. Selain itu juga ada ego, keangkuhan, sikap tidak mau kalah atau yang lainnya yang bisa menimbulkan pertengkaran. Karena itulah melalui perikop ini, melalui ayat ini, kita diminta untuk bisa memaafkan orang dengan segera dan bersikap rendah hati. Artinya di samping kita harus menjaga diri kita dengan tujuan tidak terjadi pertengkaran, namun ketika kita menjadi orang yang melihat emosi yang sampai kepada kita harus belajar untuk memahami hal tersebut, untuk menerima kondisi itu dan kita menjadi tidak terpancing. Karena tidak ada memang manusia yang sempurna. Masalah yang timbul juga mungkin bisa karena tidak sengaja. Itulah yang disebut ketidakmampuan kita untuk menguasainya. Karena itu kita harus mulai melatih diri kita untuk mampu mengontrol emosi. Masalah yang timbul dapat diselesaikan baik-baik pada saat yang tepat dan tidak terburu-buru. Alkitab juga mencatat fakta yang menarik dan memang benar. Orang yang suka bertengkar biasanya juga suka pelanggaran atau dosa. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa orang yang suka bertengkar adalah bagian dari keterbiasaan dia di dalam dosa. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-19, siapa suka bertengkar juga suka juga kepada pelanggaran. Karena itu kita harus bersikap tegas terhadap pertengkaran, terhadap bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kita jangan membiarkannya agar hidup kita dengan orang lain menjadi rusak. Karena itu dikatakan juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu sesuai dengan yang sudah dicitrakan Yesus, kelemah lembutan harus menjadi dasar kita dalam hubungan kita dengan orang lain. Poin yang kedua yang bisa saya sampaikan adalah sahabat. Seperti yang disampaikan di ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apakah pengertian sahabat bagi Bapak Ibu sekalian? Saya yakin kita memiliki pemahaman tersendiri mengenai sahabat. Saya juga mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Namun kita di sini diberikan kesepahaman mengenai sahabat secara definitif, yaitu kedekatan seorang akan yang lain karena kasih sayang, rasa hormat, dan saling menghargai, juga teman yang sangat intim. Sahabat adalah seorang yang menjadi tempat kita berbagi cerita dan yang tidak pernah mengkhianati suatu kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya. Sahabat sejati tidak akan mengeluarkan kata-kata yang melukai hati. Seorang penulis terkenal bernama Les Parrot berkata bahwa menggunakan waktu untuk menjalin persahabatan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Memang ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Ia juga menyatakan bahwa riset menunjukkan mengabaikan persahabatan tidak hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan. Artinya dalam perspektif bagaimana hubungan kita dengan orang lain,
menjalin persahabatan ini memang sangat diperlukan. Artinya kita bisa berbagi. Ketika ada kesesakan di dalam hati kita, kita bisa saling sharing untuk menemukan jalan terbaik. Karena memang benar semuanya harus kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Namun dalam prakteknya kita harus menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang menderita kesesakan mungkin akibat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu juga kita sebaliknya. Nah, dalam hal ini mungkin ada pertanyaan, pernahkah kita dikhianati oleh sahabat kita? Dikhianati oleh seseorang yang begitu kita percayai, begitu dekat dengan kita. Tentunya ketika hal itu terjadi itu menjadi suatu kondisi yang sangat menyakitkan, sangat mengecewakan bagi kita. Namun inilah yang dialami oleh Yesus di hari-hari terakhirnya ketika dia di dalam puncak penyelamatannya, puncak perjalanannya. Dan bisa kita simak dari kisahnya, yaitu bagaimana semua murid-muridnya meninggalkan dia ketika dia ditangkap oleh serdadu-serdadu Yahudi. Begitu juga Judas yang mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada orang-orang Romawi. Begitu juga Petrus yang menyangkal Yesus hingga 3 kali. Bahkan lebih dari situ juga, sebenarnya Yesus tahu murid yang dikasihinya yaitu Yudas akan mengkhianati dia. Namun dia tidak lantas marah pada saat perjamuan terakhir tersebut. Dia tidak mencegah Yudas karena itu adalah bagian dari karya penyelamatan yang harus dijalani Yesus untuk menebus manusia. Singkat cerita, menjelang perpisahannya dengan para murid, Yesus tidak lagi menyebut mereka sebagai hamba, sebagai murid, tetapi sahabat-sahabatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Ini artinya kita bisa lebih dekat lagi dan selalu menyampaikan isi hati kita kepadanya. Lebih jauh lagi, sebagai sahabat Yesus telah memberitahu kepada kita segala sesuatu mengenai rahasia akan kerajaan Allah. Kita diberikan suatu kunci, rahasia, bagaimana agar kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah untuk bersama-sama dengan Dia. Sebagai seorang sahabat, Yesus selalu sedia mendengar keluh kesah kita selama 24 jam. Dia tidak pernah marah ketika kita harus menangis di hadapannya. Dia tidak pernah bosan. Dia selalu memberikan waktunya bagi kita kapanpun kita menginginkannya. Yesus akan selalu terjaga dan tidak pernah terlelap. Yesus mau mendengar keluh kesah kita, menghapus setiap tetesan air mata, serta memberikan jalan keluar bagi siapa saja yang mau bersahabat dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita telah melewati masa-masa itu mendekatkan kita, mengingatkan kita terhadap karya besar Allah di dalam hidup kita. Kita awali mulai dari Passion 1, 2, Jumat Agung, Paskah pertama, Paskah kedua. Yang dimana dari masa-masa itu mau memberitakan bahwa kita telah dibenarkan oleh darahnya yang dicurahkan hanya untuk menebus kesalahan kita. Yesus telah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita, sekaligus menyodorkan, menawarkan dirinya untuk menjadi sahabat bagi kita semua. Dari hal tersebut, apalagi hal yang bisa membuat kita tidak menerima Yesus? Apalagi alasan-alasan yang membuat kita masih ragu untuk menerima Yesus sepenuhnya? Apalagi hal-hal yang sebenarnya menjadi penghalang untuk kita sepenuhnya menyatakan Yesus sebagai sahabat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersahabat dengan Yesus sesuai dengan perikop ini, yaitu akan membuat kita bahagia. Karena itu datanglah kepada Yesus yang adalah sahabat setia bagi kita. Kita ungkapkan segala isi hati kita, pergumulan kita, baik sukacita kita. Dan kita akan merasakan kelegaan, yang kelegaan itu adalah dari Allah.
Inilah menjadi gambaran bagi kita yang kita bisa membuat menjadi pegangan kita di dalam hubungan kita masing-masing kepada orang yang kita kasihi di sekitar kita, agar kita mampu menjaga sikap, menjaga emosi kita di dalam bertindak, dalam merespon orang-orang di sekitar kita. Melalui nasihat Salomo ini, kita menjadi tahu bagaimana kita mempertahankan hubungan kita, bagaimana kita menjaga eksistensi kita di tengah-tengah orang lain. Terkhusus bagaimana kita bersahabat dengan Yesus Kristus. Karena itu menjadi perenungan bagi kita. Apakah Bapak Ibu semua di sini bersedia untuk menerima Yesus sebagai sahabat kita? Saya rasa kita semua harus bersedia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau telah memberikan sukacita bagi kami melalui masa-masa yang telah kami lewati. Kami semakin diingatkan untuk senantiasa percaya hanya kepadamu ya Tuhan yang telah menebus kami dan menyelamatkan kami dari dosa. Engkau menebus kami melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, kami sadar bagaimana Yesus yang telah menyediakan dirinya, menyerahkan dirinya, menawarkan dirinya untuk senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi kami. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan di dalam hari-hari kami untuk tetap menjadikan Yesus sebagai dasar dalam kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Hapuslah segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita kembali angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 720 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Sinondang oluku di igil Yesus manang di dia keau toko ingoti tiur marsino Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah pertanggungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.